صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأتم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده وشرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين الحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا عن محبة الريح من تلقاء كاظمة وأوض البرق في ظلماء من إيطم يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى وما لعينيك إن كنت تكفى همتا وما لقلبك إن كنت تستفيك يا بني يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا قد تذكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى
jazaa Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa yuqlali amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita ba'da maghrib kumpul kembali, dan alhamdulillah kita nuntut ilmu pas di bulan 12 di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah kelahiran Nabi, yang mana kelahiran Nabi kita alhamdulillah meningkatkan iman kita dengan pastilah mendengarkan kisah bagaimana Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, dan itu memang alasan kita untuk meningkatkan takwa. Biasanya diceritakan lagi kisah-kisah perjalanan hal baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mengenal lagi bagaimana Nabi ketemu para sahabat, bagaimana muamalahnya bersama tetangga, bagaimana dengan keluarga, bagaimana dan seterusnya. Nah, di antara seluruh sifat-sifat itu, Nabi misinya memang cuma satu. Innama bu'ithtu liyutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Nah, di antara akhlak-akhlak yang perlu kita pelajari adalah seperti di bulan sebelum-sebelumnya. Di bulan sebelumnya kita mempelajari ada beberapa sifat yang harus kita hindar. Di antaranya sifat-sifat yang menghindar itu agar jangan sampai membahayakan buat diri orang lain. Itu Nabi sengaja membuat pelajaran-pelajaran jangan sampai ini orang-orang lain itu rugi dengan apa yang kita perbuat. Di antara sifat itu adalah sifat al-hikid, sifat dengki, sifat dendam. Sifat dendam itu nanti makin lama akan tumbuh kepada yang namanya hasad. Hasad itu iri hati. Pertama awal nggak mungkin orang timbul dari iri hati begitu aja. Ada hikid namanya dendam. Nah, itu bulan lalu kita sudah pelajari. Banyak di antaranya yang kita pelajari sebelumnya adalah di antaranya orang itu dengki, ya, punya sifat iri hati. Yang berikutnya lagi, iri hati itu macam-macam, di perkantoran, di pekerjaan, di pasar, di rumah tangga, atau di dalam sarana-sarana tabligh, sampai level-level para asatid juga ada. Ya, asatid yang berpengaruh pasti, kalau yang nggak terpengaruh ya nggak mungkin. Ya mungkin dia nggak bisa melihat orang ini lebih tenar, lebih harum namanya, lebih dihormati. Apalagi sifat dendam itu ada di sifat orang murasyah. Murasyah itu apa? Pemilihan umum. Ya, di dalam pemilihan umum itu pasti ada. Terus di tempat-tempat lain dan seterusnya. Begitu juga sifat ini awal katanya dan bagaimana ketika orang itu kena musibah. Orang ketika musibah, baik di harta, baik di pekerjaan, timbul sifat mensyukuri, kalau masalah rasain itu kadang-kadang begitu. Mayudhir, maka kelihatan itu sifat bahagianya kalau ada orang celaka, dan itu disebut adalah sebagaimana orang yang sifat hikid, sifat disebut iri hati, dendam. Nanti dendam iri hati beda lagi. Jadi nggak boleh ada orang kena musibah, nggak boleh kena ini, kita dapat kabar pasti kita langsung spontan, nggak pakai teliti bilang dia pasti lagi diazab oleh Allah. Dia itu pasti gara-gara dosanya dia. Ada belum tentu orang udah kena musibah, kena ini. Sebagaimana kita cerita dulu bagaimana di daerah satu kampung kena azab, kena ujian dari Allah, kita spontan mengatakan bahwa dia adalah akibat perbuatan dosa-dosa mereka. Itu enggak boleh. Begitu juga dari perkataan yang enggak boleh kita pakai buat untuk melukai orang lain. Yang meninggalnya orang diceritain justru keburukannya, ya, atau bagaimana musibah dia dihasilkan dari
mungkin dia kurang ajar sama orang tua, itu segala macam, ini begitu kan. Dari perbuatan kita tiba-tiba tertawa di kita itu tertawa mengejek. Mama ada perkumpulan, tak boleh dia ngomong, kita ketawa bukan ketawa karena mengapresiasi, tapi ketawanya ketawa karena mengejek. Terus senyum karena hinaan, senyum karena meremehkan. Begitu juga kita tasfik itu asal katanya soft off. Kalau dalam bisnis itu selesai, gitu. Artinya dia gembira dengan sukses dengan keruntuhan dia, atau menceritakan tentang berita musibahnya, tapi dengan niat, walaupun kita tanpa sengaja mengatakan bahwa dia ini kena musibah dengan karena banyak dosa, tapi omongan kita itu menjurus, ya, menjurus untuk bahwa si fulan ini kena musibah ini karena memang dosanya dia gitu. Tapi kita walaupun agak berbicara gitu, tapi orang diusahakan untuk mengambil kesimpulan supaya begitu. Nah, itu juga tak boleh, namanya adalah hikmah. Berikut juga kemarin kita bahas juga tentang bagaimana orang dapat sesuatu, dia mau tobat malah dia diungkit-ungkit, nggak mungkin tobatnya tobat asli, pasti ada tujuan, ada maksud lain. Itu nggak boleh, ya. Mama ada orang mau tobat, mau nikah, segala macam, dia sekarang tobat, tiba-tiba kita mungkin bahwa ini kita nggak tahu apa, tiba-tiba mungkin bahwa jangan dia tobatnya karena mau kawin doang nih, karena mau itu nggak boleh, karena kita bukan orang yang belum tentu tahu ke belakangnya, kan? Itu dia. Dan begitu juga jangan sampai kita meremehkan orang lain, menyimpang karena kita meremehkan, seperti iblis kepada Adam. Apa sih? Ya, kayak iblis. Wa Adam bisa lebih jahadati, karena iblis karena kebodohan dia. Apa nih anak baru diciptain kemarin anak disuruh sujud, biasa gitu. Ada orang yang udah apa-apa dihormati, orang nggak salah tiba-tiba orang menghormati dia, tiba-tiba ada orang menghargai dia, mungkin karena akhlaknya, karena tawadhunya. Nah, ini yang senior nggak bisa melihat hal itu, hikit timbul ya, menghina dia. Adam itu dihormati oleh Allah, yang lain disuruh menghormatinya karena Adam itu ada nur Nabi besar Muhammad. Yang berikutnya juga dikasih ilmu, jadi dihormatinya karena ilmu, dan iblis gak terima. Nah, karena dianggapnya ini belum apa-apa. Begitu juga di muamalah, ya, manusia di pergaulan timbul dengki kepada orang lain itu kadang-kadang disengaja-sengaja. Ketika lagi orang datang ucapin salam, dia nggak jawab salam. Atau ketika lagi tempat lagi padat di kesian, mesti nggak bagian tempat, mesti kita ngelihat kesian yang dia bingung mau duduk di mana, kasih ruang supaya dia duduk, agar dia tenang gitu, agar dia alhamdulillah gak kebingungan, kesian di tengah-tengah, enggak, malah kita dempetin bangkunya dan kita bilang kebiasaan. Ya, ada pun perkara dia salah datang belakangan dari tempat duluan, itu perkara dia, tapi perkara kita beda lagi. Perkara kita adalah memberikan ruang karena jangan sampai dia malu, kebingungan di depan orang lain. Begitu juga dalam hiwar, dalam dialog, tak boleh kita meremehkan pendapat orang lain, bahwa apa-apa dipotong omongan. Ini kejadian di mana tuh? Di TV sering tuh. Tak boleh programnya disalahin, tiba-tiba udah dipotong omongannya. Nggak bisa, Anda nggak paham tuh, dengerin udah selesai. Ya, dianggapnya pemikirannya kurang update, kurang bagus, segala macam dikatain, itu nggak boleh. Atau omongannya tiba-tiba diremehkan sehingga dia dengan cara meremehkannya dilihat handphone, dengan atau lihat pemandangan yang lain atau segala macam, seakan-akan yang diajak bicara ini tidak penting. Itu nggak boleh sama sekali. Ya. Lagi kita berhadapan sekali kemarin, berhadapan sama orang tua.
Kalau berdebat sama orang tua kita atau segala macam, apapun aktivitas ponsel kita segala macam taruh. Ya. Kalau Anda suka secara demonstratif menunjukkan kalau orang di depan Anda juga kadang-kadang masih gitu mau menunjukkan kepada orang tua bahwa Anda ini akhlak, gitu. Tapi nggak apa-apa, biar nanti orang tua kita juga merasa dia berhasil mendidik anaknya. Kadang lagi dengerin TV, orang tua ngomong si ini tiba-tiba nonton gitu lagi kita kecilin, kalau perlu kita matiin. Kadang-kadang dia nanya, belum pernah dimatiin TV. Kamu ini mau apa kan? Oh iya, matiin. Senang. Artinya ihtimam. Kalau kita diperlakukan begitu sama orang, senang, apalagi orang lain berbeda. Begitu juga dia al-aqrab, hubungan. Jadi kita jangan sampai memandang orang dengan pandangan lemah. Al-tajahurrat ala lisanihi yudhib haibatu, atau sengaja-ngaja yang penting kita menjawab padahal tak ada ilmunya sama sekali. Dan yang terakhir kemarin kita bahas, kita berbicara dia seperti menggibah dia tentang kejelekannya. Itu ia nanti bab gibah itu ada ya, seperti apa tulisan ya, kita dengan omongan kita ngatain dia maling, kita ngatain dia khain. Oh dia mah jarang sholat di depan orang tanpa sepengetahuan kita boleh. Kita belum tentu tahu, barangkali dia ada keperluan lain, barangkali ada darurat yang kenapa itu sampai nggak bisa ini. Wah saya nggak tahu. Kalau kita tahu pun memang nggak pantas kalau kita omongin karena keburukan. Ya. Atau di sifat kita omongin sifat, oh dia banyak ngomong dia banyak ini, tak boleh juga, jangan kesian. Atau fisik, kita ngatain fisik dia apa segala macam, tak boleh. Atau pakaiannya kotor atau segala macam, tak boleh. Ada perumpama pakaian kotor atau dari sisi fisik gimana gitu, bau badan dia, kalau perlu ajak ngomong secara pribadi, bukan jadi konsumsi publik barang-barang. Kasih tahu, kita tuh di satu lembaga, kita pernah ada bagian yang manggil itu. Dia panggil seorang, anak ajak pelan-pelan supaya dia nggak tersinggung. Itu ngomongan openingnya lama dulu. Jangan sampai dia tersinggung, sampai dia bilang kesimpulannya pokoknya dia harus lebih bersih lagi, karena mungkin tipe-tipe orang itu berbeda-beda, dari keringatnya, dari ininya, dari segala macam. Yang wajar kita punya kekurangan di sini ya. Hasil sampai dia, oh itu berat tuh, dari malam mikirin cara ngomongnya gimana dimanggil dia. Karena tugas kita adalah manggil dia untuk memperbaiki hal-hal yang tidak nyaman di lingkungan kerjanya. Nah, berikutnya kita lanjutkan, tariqatul fi'li yashmulu kullu ma yufham al-maqsud bil isyarah aw ibamasi. Atau kita memberi bayi orang dengan cara simbol-simbol isyarat atau bil qamas, dengan kening mata. Itu udah ngomongin ya kemarin kalau kita kalau mau gibahin orang segala macam, umpama nih Anda pakaiannya nggak ganti-ganti, dia pakaiannya gini mulu, tiba-tiba Ustaz Shibli sama Ustaz Muhabi lewat, sebelumnya udah ngomong, ayo kalau pakaian dari minggu kemarin itu mulu itu, pas lagi lewat berhadapan Ustaz Muhabi sama Ustaz Shibli, padahal kagak, beliau orang-orang baik gitu. Tiba-tiba ngasih kode doang, pas lagi lewat ada gini, wah itu gimana? Walaupun nggak ngomong, ya walaupun pakaiannya, oh ini tawa gitu, nah itu gimana? Sayyidah Aisyah kita gambarkan kemarin bahwa ada yang masuk ke rumah Rasulullah, tiba-tiba Sayyidah Aisyah Rasulullah, tadi orang datang nyariin, oke, siapa? Ini aku mau dijanji ada orangnya, sambil tersenyum. Aima. Jadi Sayyidah Aisyah memberikan satu syarat bahwa yang datang itu maaf kecil orangnya. Rasulullah langsung marah. Tak boleh.
Ada bahasa lain nggak harus fisik, tanda yang lain kan banyak ya. Kalau satu-satunya tanda itu doang, cari bahasa yang baik. Pendek kita bilang apa? Apa bahasa? Mungil ada enggak ya? Lamaran tuh. Orangnya iman. Kalau serem, pendek bingung gitu. Ada iman, wah atau baik. Dia jadi ngejek. Walhasil cari yang baik. Mama jangan sampai. Jadi Rasulullah tuh kadang-kadang mencari yang sisi baiknya dari orang, bukan yang ininya. Cari yang baiknya apa? Dipuji di situ. Aulamis atau tadi, au kitabah atau tulisan. Kita dibawa orang dari tulisan, nggak paham dengan menyindir tentang umpama contoh-contoh dikit-dikit doang lah. Umpama Anda nggak setuju dengan pemahaman Ustaz Shibli, Anda mau ngatain Ustaz Shibli dari kita bukan pendapatnya itu yang kita kritik, tapi pemahamannya kita kafirin nggak di sifat ilmiah. Itu sesat, itu ajarannya. Ustaz Shibli adalah orang yang pakai tulisan, disebarin kemana aja. Kadang seminar ngadain besar-besaran, orangnya nggak ada. Ustaz Shibli juga datang, tapi Anda mengadakan seminar pemahaman yang Ustaz Shibli paham anut, kita bahas di depan orang banyak. Ustaz Shibli kan diundang. Mau kita kata-kata ini itu adalah pemahaman yang menyesatkan, nggak boleh itu, pada pura-pura. Tahu dari mana dia pura-pura? Ya. Namanya kalau orang dituduh macam-macam tanpa menghadirkan orang lain, disebutnya in absentia. Orangnya nggak datang, absen. Orangnya nggak datang, tiba-tiba kita bebas mengatain dia. Banyak. Dulu di sekolahan yang dulu di Timur Tengah, hampir waktu itu zaman apa itu udah habis masanya. Jadi zaman sekolah dulu banyak, sebelumnya banyak pemikiran-pemikiran yang dianggap sesat. Tetapi dengan datangnya pemerintah waktu itu, kita mengadakan diskusi beda antara menyesatkan dengan membahas pemikiran. Itu jadi nggak ribet. Kalau Anda nggak setuju, umpama ini contoh doang, Anda nggak setuju kira-kira dengan pemikiran Prabowo, itu kalau selama Anda mengkritik pemahamannya tentang programnya, tentang apanya, nggak gibah. Ini gimana sih dolar tiba-tiba naik, bahwa nggak gibah. Itu lebih ngeluh. Cuma kalau udah fisiknya, maaf kita ngatain sampai ke umpama nih, sampai bodoh, goblok, gibah nggak boleh. Kalau program kita masalah, antum kesel tentang program ini, kenapa sih program bahwa gini, program yang dikritik bukan orangnya. Ulama-ulama dulu nggak masalah begitu. Antara satu ulama dengan ulama yang lain mengkritik pandangannya, pemahamannya, nggak masalah. Imam Suyuti mengkritik umpama Az-Zahabi. Az-Zahabi nanti mengkritik Imam Jalal Al-Mahalli. Biasa. Dulu ada nama Syekh At-Tusi mengkritik pemikiran siapa itu? Al-Alama Al-Hilli. Dia diulang dari ulama Salafi, dari kaum Wahabi, dia ulang kitab Minhajus Sunnah. Dikritik oleh ulama Syiah, disebut kitabnya Minhajul Karamah. Dikritik lagi banyak, Tahrirul Wasilah. Dikritik lagi ada Al-Milal wan Nihal. Itu kitab banyak saling mengkritik pemahaman, nggak masalah. Yang tidak boleh adalah ketika dia mengkritik fisik, ngata-ngatain, nggak boleh. Nah ini di kita apa beda? Kita lihat beberapa tulisan ngatain segala macam udah nggak jelas, dan definisinya yang buat. Umpama ayat Al-Qurannya begini, yang nafsirin dia, yang ini dia lihat mereka menafsirkan seperti ini. Apakah ini belum nanya, emang benar dia tafsirin begitu? Ya, nah itu namanya ada disebut dengan al-kitabah. Boleh. Di kalangan dunia akademisi ada juga saling mengkritik seperti begitu.
Begitu juga as-sab wal la'an wal qadhaf. As-sab itu cacian, al-la'an apa? Melaknat. Al-qadhaf qadhaf itu khusus, qadhaf. Ngatain orang zina. Dosa. Ngatain orang zina. Ini maaf betul. Ini kalau omongan kurang pantas umpama ada orang perempuan, ini biasanya kan perempuan atau laki-laki lah biasa. Kita mau mengatakan kalau ini umpama orang ini sering zina, tapi dengan simbol. Umpama contoh, maaf ya, oh dia mah kegatelan. Itu sama itu. Ya kurang lebih artinya apa? Sama siapa aja mau, boleh. Jadi nggak sembarangan gitu. Umpama katanya laki-laki, ini malah dia mah siapa aja diiniin. Itu nggak boleh. Qadhaf nama. Qadhaf itu sumpah sampai khusus dibuat Al-Quran. Dan itu tidak mungkin diterima sampai orang itu menerima, dan nanti Nabi di akhirat perlu memaafkan dulu klarifikasi. Berat, nggak boleh. Berat ternyata orang. Apalagi kita menyebut profesinya dasar nit, bagi itu kan ada sensor nit, siapa aja mau dasar wit, ya itu pabul omongan-omongan gitu. Apalagi ngatain kamu telah selama ini ngapain sudah tidur bareng, pabul ya. Haram. Laisa mu'minu bitta'an. Bukan yang dinamakan mukmin itu orang yang melaknat. Walal la'an, sama ya. Ta'an itu kayak laknat juga. Walal fahish, bukan orang yang berbuat perbuatan dosa. Walal badhi, bukan orang yang menyebarkan keburukan. Disebarkan itu. Dulu di zamanan itu ada pemahaman yang suka disebarkan tanpa dia tahu dari orang lain, adalah pemahaman Syiah itu jahat gini. Ya orang tahunya walau dari baca buku, walau dari ini, tapi dengar dari berita-beritanya, berita dari medsos, berita dari ini. Bukannya begini, itu doang yang ditahu. Udah gitu apa yang dilakukan oleh mazhab Syiah itu, dia yang nafsirin sendiri, dia aja yang definisiin. Orang Syiah itu ngajarin namanya taqiyah. Apa taqiyah? Taqiyah dibolehin bohong, wajib. Kalau tidak bohong, dia aja ngertiin udah semuanya. Semaunya dia sampai selesai. Orang yang dekat juga serem. Oh begitu, emang orang bodoh-bodoh amat apa kayak gitu? Ya. Makanya dulu ketika lagi terjadi huru-hara di kalangan mahasiswa, kita dulu mahasiswa pelajar-pelajar di Syria di Damaskus mengkelirkan satu sama lain perhimpunan pelajar Indonesia. Kita cari sampai dibuka konferensi dulu seminar terkenal di Qatar. Tiap ulama mengeluarkan buku, ada Syekh Yusuf Qardawi, ada Syekh Dr. Ahmad Tayyib, ada Dr. Muhammad Said Ramadan, ulama-ulama besar semuanya mengeluarkan buku waktu itu tentang deklarasi di Qatar tentang khusus mazhab Syiah sesat atau tidak. Semua ulama itu menulis buku seperti mengatakan tidak ada sesat sama sekali. Dan sekarang orang-orang sembarangan aja, kita dapat sampah di medsos, dapat sampah di mana terima slep ya sial. Nah itu dia makanya al-jahru bisu minal qaul, terang-terangan mengatakan bahwa ini salah di depan orang. Kullul aqwali tasu wa tahzimul akharin. Setiap omongan yang menjelekkan dan membuat orang sedih yang lain itu enggak boleh. Kata Allah, la yuhibbullahu al-jahra bisu. Allah tidak suka orang yang terang-terangan dengan berbuat keburukan, minal qauli, dari perbuatannya, ngatain orang segala macam, tak boleh. Illa man zulima, kecuali kalau dia dizalimi. Boleh gak kalau dizalimin? Boleh, asal syarat
kita dizolimi. Ya. Dizolimi karena kita ngomong. Kalau nggak ngomong nggak mungkin tahu. Tetapi kalau tanpa dizolimi, tanpa segala macam, kita nggak boleh keluar begini. Maka kita harus ngomong. Anda nggak boleh nih ngomong begini nih sama orang. Si fulan tuh nipu ya begini-begini. Jangan dulu, kita belum tentu. Tujuannya kalau kita mau menyelamatkan orang boleh. Yang kedua, kalau kita dizolimi, kalau umpama pas Anda dizolimi, ada yang dizolimi. Kita dizolimi, kenapa? Oh gini, kenapa kita dizolimi? Anda digini baru cerita. Tapi kalau nggak ada apa-apa, kita baru dengar orang berita itu cuma dengar, nggak boleh. Wa ifsya'us sir, kita menyebarkan rahasia. Sawa'un bihubbis sadaqah awil amal, sekalipun dengan cara pertemanan atau amal atau pekerjaan. Tak boleh kita sama teman ngabarin dirinya juga bahwa di rahasia ini nggak boleh. Lagi juga kita memang tidak dibolehkan gampang-gampang ngomong rahasia ke orang. Tak boleh. Jadi perlu ya rahasia, jadi perhatian orang. Jadi terlalu aneh juga kalau kita ngomong rahasia ke orang. Terus kalau di orang tahu rahasia itu, terus kenapa bang? Dia merasa dispesialin atau gimana? Nggak usah, nggak perlu. Ini ada rahasia nih sama antum aja. Terus kenapa? Jangan. Jadi jangan gampang-gampang ngomong rahasia ke orang, karena belum tentu. Nah, anda sering ngomong gitu sama teman. Ente jangan suka berbuat jahat pada orang. Ente jangan suka ngomong rahasia pribadi ke orang. Kenapa? Orang ini bukan malaikat. Suatu saat ada masalah, pokoknya tak kenapa, kena habis. Ceritanya pernah juga begitu. Dia berbuat jahat juga begitu. Ada orang dia mempermainkan perempuan, artinya bukan mempermainkan diri, bukan ada di deketin, kemudian di segala macam, rapi, diporotin uangnya. Anda bilang nanti jangan sembarangan. Oh dia mah mungkin dia ngomong sama orang. Anda bilang ini orang bukan malaikat. Suatu saat nanti bakal kena bahaya. Anda ingat betul ada itu kejadian ngomong gitu? Nggak di situ, ini bukan orang lain. Tiba-tiba rapi selesai lama udah ada masalah. Nanti dia pusing udah. Mungkin ada problemnya yang dia juga mungkin nggak terduga bakal bicara gini. Ada masalah betul. Dia tebarin semua. Biarin dulu, biar orang tahu wah lingkungan. Pas ada dengar, nah kan ngomong udah lama dari dulu. Itu yang kedua. Nah ini ada kasih tip lagi di satu lagi. Kalau ada orang telepon, berarti ya. Kalau ada orang telepon ke kita, ini contoh doang ya, Haji Isa sama Agus. Haji Isa apa nanya ini contoh doang. Beb, gimana saya kabarnya ini. Itu si Agus gimana kabarnya? Itu jangan pakai kita mau jelek-jelekin nih, pakai Atta bercanda. Atta bercanda. Walaupun secara pribadi pun nggak ditelepon, emang juga jangan. Itu tip. Karena berapa banyak ketika lagi umpama nih Ustaz Haji Isa tahu kalau ada nih nggak suka sama Agus, tiba-tiba lagi dipancing begitu, si itu gimana tuh? Ada umpama jelek-jelekin. Oh iya, wah itu parah tuh, anak kemarin ini diambil ini. Nggak tahu, handphone tuh lagi loudspeaker, kedengeran gitu. Wah, ternyata kalau tidak ini begini nih ngomong. Makanya ada nggak setiap ditelepon nanya pendapat orang segala macam, berhenti dulu. Antum
kenal sama Beb. Nah, jangan dia lagi bercanda nih. Ada lagi bayarin, ini orang suruh bilang nih, coba kita kenal gak tanya sama dia gitu. Lalu bilang, oh fulan, nah, oh dia masya Allah, rojul tuh insan tuh. Oh dia baik, ada ke rumahnya kemarin, ya Allah disambut tapi dia dikasih. Oh gitu. Wah dia kemarin ada di mancing-mancing. Kemarin dia orang tuh dia lagi pukul mobil. Oh enggak, itu biasa, kita juga ngalamin kayak itu, gak masalah. Jadi kalau ditelepon sama orang, jangan pakai coba-coba ketika disuruh minta komentar pendapat orang lain, ente ngomong jelek, jangan. Memang betul, hakikatnya apa? Kita nggak boleh jelek-jelekin orang, bukan berarti depan orang lain. Itu ada nggak? Ada orang lain, itu ada. Tahu nggak dia? Nggak boleh, tetap. Tapi adabnya aja ente di telepon nanya gini, jangan. Jangan canda itu. Ya. Apalagi saudara kita telepon dia samping bini, wah, ya. Dia bilang tuh gimana nih lagi ini kan? Oh, apa ini kata bikin samping istri lagi dengerin. Iya nih, ada yang cakep di depan. Pulang pas buka, udah deh, bukanya melipat semua. Ngomong apa tadi? Ya. Ya. Artinya itu ada teman, kamu siapa nih? Jangan jaga hati ini, jaga omongan kita ini. Al-hikm, nggak boleh sampai keluar itu semua. Ifsha besar, itu kan asalnya dari dengki, dari kalah bersaing, dari kalah ini semua sakit hati dan orang lain. Wa muhakkatu istihza'an bi. Taqlid tariqatu masyi syakhsin. Kita niruin omongan itu orang. Gaya ngomongnya, kalau dia nyanyi, mama, dia orang nyanyi begini, suaranya tinggi, nggak masalah. Ini gaya ngomong yang mungkin kalau ditiru, dia lihat sakit hati. Ya. Kalau orang ngomong dengan anak-anak, bapak kalau ngomong, ada gitu-gitu aja. Terus ada orang niruin, ya kalau saya ngomong begini, situ sakit. Atau dengan yang lain misalnya. Dulu sih ada kalau dulu pelawak-pelawak itu sih ada kalau mau niru orang dengan gaya, dia mesti dengan gaya-gaya orang-orang yang punya kekurangan sih ada. Ada yang niru dengan gaya gagap dia ditiru, orang ketawa semua itu dia boleh sakit orang itu. Ada dengan gaya yang lainnya. Pokok dari fisik-fisik orang itu ditiru. Maksudnya mau melucu mau ini, jangan. Al-jahru bilal idah muhakkah, atau harakah, atau kalam cara berbicara. Atau kita menceritakan detail fisiknya ketika dia lagi ngomong atau lagi ngajar atau lagi apalah, lagi kerja, nggak boleh. Jadi kalau ngomong itu ceritain kekurangan nggak boleh. Au harakatu jasadiyah. Ada orang kalau udah mendekati sakit, maaf kalau ngomong kan bisa jadi agak kesulitan, ditiru kesulitan. Ya. Cacat-cacat itu nggak boleh. Kalau arad berama luka bil hadafin sukhriyah, ada karena mau dapat tepuk tangan dari temennya, wah gitu bisa, boleh tuh ya. Idahu bima yu'lim badanu, ada yang mengganggu dengan fisik, ngebully, ya. Negur orang maksudnya bercanda, niatnya bercanda, tapi pakai fisik, pak, gitu. Aduh, gitu doang ya, mereka pak. Ya. Dulu Nabi diganggu oleh beberapa kaum tokoh musyrik
diganggu, dia lagi sholat, Nabi lagi sholat, lagi ruku, itu ditaruhin kotoran isi perut onta, ditaruh, mau ketawa-tawa. Sayyidah Fatimah masih kecil, lari bersihin itu semua, dan kata-katain tokoh-tokoh kufar yang gede-gede, ngoceh-ngoceh segala macam, kata-katain itu orang-orang kafir ketawa. Lihat dari Muhammad, pulang Sayyidah Fatimah ngadu nangis, yang dilihat pas nangis dilihat sama siapa? Sama Hamzah. Sama bukan, Abu Thalib. Pas dilihat Sayyidah Fatimah nangis langsung Abu Thalib manggil, ya Hamzah. Hamzah lagi tidur-tiduran gini, lompat karena dia tahu ini panggilan perang. Ya Hamzah, bangun. Ya, kita lihat Fatimah nangis. Dikasih ujung sama Sayyidah Fatimah, Nabi lagi bersihin kotorannya, kita aja. Nanti siapa yang bikin babi? Oh fulan didatengin satu-satu, bagi ketawa-ketawa di kafir Quraisy, datang Abu Thalib sama Hamzah, satu lagi ada riwayat siapa fulan? Oh itu tokoh-tokoh Bani Hashim. Ada bilang Ali bin Abi Thalib. Datang langsung dari ketawa diem. Datang wajah-wajah perang. Ditanya sama Sayyidah Fatimah, siapa yang naruh kotoran? Ini. Hamzah ambil kotoran, tepakin gua dan duduk. Pak, satu-satu. Tanya Nabi Muhammad, gimana Muhammad? Pulang. Jadi Bani Hashim itu berani orang. Di samping berani dia mawar. Kafir Quraisy. Yang berikutnya adalah ini. Nah, itu insyaallah ya terakhir dari kita. Insyaallah kita besok lanjut tentang bab al-hasad, dengki. Bab hasad ini ada kaitannya dengan ini semua. Insyaallah kita nyambung habis hikit ke hasad. Semoga kita terlindung dari perbuatan-perbuatan ini semua, dan kita mulai praktekin kepada siapapun, kepada orang yang kita benci, kepada ini, jangan sampai hasad, jangan sampai hikit, karena perbuatan ini susah diobatin kecuali sama diri kita sendiri. Orang lain nggak mungkin nasihatin, nggak mungkin obat, kecuali diri kita niat untuk berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yusma', wa min salatin la tanfa'u. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.